Selamat Hari Jumat Agung. Hari ini kita tengah memperingati Jumat Agung. Kita kembali mengingat kematian Tuhan karena kasih-Nya buat saudara dan saya. Nah, tema kita hari ini adalah bukti kasih Allah. Tuhan sedang terus buktikan kasih-Nya buat saudara dan saya. Jadi kalau saudara mungkin hari ini sedang meragukan kasih-Nya, saya mau bilang begini. Kalau saudara boleh ada di tempat ini, itu semua karena kasih-Nya. Semata-matanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus memberi kita kesempatan. Tapi dari satu sisi yang lain, ketika kita sedang mengalami dalam pergumulan pun, kasih-Nya tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Bahkan ketika kita belum mengerti pun, kasih-Nya tetap berlaku atas hidup kita. Jadi kalau hari ini engkau sedang meragukan Tuhan, Tuhan sedang buktikan kasih-Nya buat saudara. Jadi yuk, mulai hari ini Jumat Agung 2025, jangan pernah lagi ragukan kasih-Nya. Karena apa? Karena Dia sedang terus buktikan kasih-Nya buat saudara dan saya. Tapi hari ini saya mau share sesuatu yang menurut saya agak berat. Apalagi di siang hari begini, berat untuk kita hidupi, berat untuk kita dengar. Tapi saya yakin apa yang kita akan dengar, apa yang saya akan sampaikan adalah isi hati Tuhan buat kita semua sebenarnya buat hari-hari ini. Amin. Saudara siap? Kita akan sama-sama belajar. Nah, coba lihat ini saudara. Saudara setuju tidak bahwa kebangkitan itu bicara tentang pengalaman kemenangan? Salib itu bicara tentang pengalaman kekalahan. Kebangkitan itu bicara tentang pengalaman kemenangan. Setuju ya? Kebangkitan Kristus itu berbicara tentang pengalaman kemenangan. Kemenangan dari kematian. Dan kita bisa melihat bahwa maut tidak dapat menahannya. Maut tidak dapat mengalahkannya. Dan akhirnya Yesus menang. Artinya kebangkitan itu bicara tentang pengalaman kemenangan. Tapi pernah gak kita berpikir bahwa salib itu bicara tentang pengalaman kekalahan? Coba renungkan ini. Khususnya kalau kita lihat The Passion of Christ, dari kacamata dunia menurut saya Yesus kalah telak. Kalah telak, dipermalukan. Betul saudara? Artinya apa yang perlu kita pahami? Bahwa kebangkitan itu bicara pengalaman kemenangan. Tetapi salib itu berbicara tentang pengalaman kekalahan. Saudara coba ikuti dulu ya. Nah, artinya kalau saudara jadi murid-murid Yesus pada saat itu, ketika saudara tahu jagoanmu itu kalah, bahkan mati dengan cara yang sangat tragis, gak heran, murid-muridnya saat itu ngacir, saya bilang. Betul? Ingat kisahnya? Kabur, menurut saya. Nah, coba saudara lihat ini. Apa yang kita perlu pelajari dari pengalaman kematian dan kebangkitan? Masalahnya adalah ini. Coba lihat ini saudara, 1 Korintus 1 ayat 18. Tadi saya bilang, kebangkitan itu bicara pengalaman kemenangan. Salib itu bicara pengalaman kekalahan. Saudara coba cerna ini dulu. Karena kalau saudara nangkep ini, saudara akan punya angle yang baru setiap kali saudara baca ayat ini. 1 Korintus 1 ayat 18 firman Tuhan berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara bisa ikuti saya? Bahwa pemberitaan tentang salib itu bagi orang dunia itu bodoh, kebodohan. Karena salib bicara tentang apa? Kematian Tuhan. Salib bicara sepertinya tentang kekalahan Tuhan. Itu sebabnya dari kacamata dunia, pesan salib
Pesan salib itu pesan kebodohan menurut saya. Tapi tentunya itu dari kacamata dunia. Nah, kita akan lihat bagaimana dari kacamata Tuhan sih. Saya ulang, saya berharap ini tidak terlalu berat buat kita siang ini. Saya ulang sekali lagi. Salib itu bicara pengalaman kemenangan. Kebangkitan itu bicara pengalaman kemenangan. Salib itu bicara pengalaman kekalahan. Sebelum Yesus menang dalam kebangkitannya, Yesus dikalahkan telak. Dipermalukan. Lebih dari yang saudara lihat di film hari-hari ini, saudara. Dipermalukan, tubuhnya dihancurkan habis-habisan. Nah, bicara tentang salib itu dari kacamata dunia adalah berarti sepertinya pengalaman kekalahan. Nah, waktu saya mempersiapkan ini, saya diingatkan sebuah peristiwa dan saya baru ngerti sekarang. Nah, coba kita lihat ini, Matius 16 ayat 21 sampai 24. Kita tahu semua kisah ini. Kisah di mana Yesus pada saat itu mulai menyampaikan apa yang dia akan alami, betul? Yaitu penderitaannya. Lalu Petrus, murid yang senior pada saat itu, menarik dia ke samping dan menyampaikan sesuatu. Ingat kisahnya ya? Lalu Yesus marah dan Yesus tegur. Nah, coba kita perhatikan statement ini. Sejak waktu itu, ayatnya bilang begitu. Sejak waktu itu. Berarti sebelumnya Yesus ngomong itu enggak? Sejak waktu itu. Berarti sebelumnya Yesus nggak ngomong itu. Betul? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada siapa? Murid-muridnya bahwa ia harus, saudara. Ia apa? Harus. Harus apa? Harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Banyak penderitaan. Dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu, kalimat terakhir dari ayat ini bilang gini, lalu. Rupanya, Yesus nggak hanya menanggung banyak penderitaan. Lalu, puncaknya, akhirnya, dibunuh. Tapi puji Tuhan, nggak berhenti hanya sampai dibunuh. Ada kalimat selanjutnya bilang apa? Dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu lanjut, ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Jadi Petrus narik Yesus, terus dia ngomong begini. Gak akan kejadian lah Tuhan. Hal itu gak akan menimpa engkau. Menurut saudara, kira-kira kenapa Petrus sampai ngomong gini? Karena dari kacamata Petrus, Yesus gak mungkin kalah. Yesus gak mungkin kalah dong. Dia Tuhan. Yesus gak mungkin menderita, Yesus gak mungkin mati. Dia Tuhan yang luar biasa. Saktinya minta ampun. Iblis gak ada yang bisa menang. Itu sebabnya waktu Yesus mulai menyampaikan mengenai kabar penderitaannya, itu gak masuk di akal Petrus. Petrus bilang begini, engkau kan Tuhan, mana mungkin engkau mati. Nah, tapi yang menarik ayat 23. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Yesus ngomong nih kepada Petrus. Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan manusia? Yang dipikirkan manusia, salib itu kekalahan. Bisa ikuti sampai di sini? Tapi apa yang dipikirkan Allah? Salib itu bicara tentang kemuliaan. Makanya Yesus langsung interupsi, Yesus langsung luruskan. Yesus bilang begini, kalau engkau berpikir seperti itu Petrus,
engkau pasti akan tersandung. Saya mau tanya sama saudara, kapan saudara tersandung? Ketika kita berpikir, ikut Yesus selalu mulus. Punya pengalaman itu? Saya berharap saudara ada yang masih ingat khotbah saya terakhir. Saya bilang begini, segala sesuatu yang mulus tidak selalu berasal dari Tuhan. Karena kadang sering terjadi Tuhan menggenapi rencananya lewat apa? Penderitaan. Ada berita yang kurang baik saudara dengar hari ini? Bapa menggenapi rencananya lewat salib dan kematian Yesus. Mulus saudara. Dihina, dicerca. Enggak ada mulus-mulusnya. Yesus menggenapi rencananya dalam hidup Yusuf. Kita tahu kisahnya. Itu jauh dari kata mulus. Dia dibuang, dia dijual, difitnah, dilupain. Itu semua lewat apa saudara? Lewat penderitaan. Ketika saya ngerti ini, saudara, sikap hati ketika saya berdoa jadi berbeda. Tuhan bilang begini, jadilah kehendakmu. Gitu kan? Kita kan selalu bilang begini, Tuhan kalau itu kehendakmu, buat segala sesuatu jadi mulus. Itu sebetulnya yang pengen kita apa Tuhan sih? Buat segala sesuatu jadi mulus, jadi lancar. Tapi bilangnya, Tuhan kalau itu kehendakmu. Tuhan bilang, itu bukan kehendakku. Mari, kita mau mengerti ini, sehingga kita nggak salah memahami Tuhan. Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang sangat benar. Di atas segala kebenarannya. Dan Tuhan itu nggak pernah salah. Ada banyak orang bilang begini, kalau ikut Tuhan sesusah ini, buat apa saya mesti ikut Tuhan? Lebih enak gak ikut Tuhan. Tapi kalau ikut Tuhan mesti sesusah ini, buat apa saya mesti ikut Tuhan? Tuhan bilang begini, kalau mau ikut aku, kamu akan menderita. Nggak mengagetkan saudara ya. Kalau mau ikut aku, kamu akan menderita. Terus saudara pulang, nggak usah deh. Besok minggu depan nggak usah ke gereja deh. Menderita, tunggu dulu. Jangan takut dulu. Nah itu sebabnya Petrus sedang mewakili pemikiran banyak orang yang bilang begini, Tuhan mana mungkin menderita, Tuhan mana mungkin mati. Betul saudara, kita lihat hari-hari ini, itu jadi pertentangan, argumen di mana-mana. Tuhan kok mati? Petrus sedang mewakili pemikiran banyak orang. Itu sebabnya ketika saya renungkan ini, Tuhan langsung tegur. Tuhan bilang, engkau batu sandungan bagiku. Sebab yang engkau pikirkan bukan pikiran apa yang ada di pikiran Allah. Tapi yang engkau pikirkan adalah apa yang ada di pikiran manusia. Ayat 24 lebih tragis. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang, termasuk saudara dan saya enggak? Termasuk saudara dan saya? Berarti ayat ini berlaku buat kita. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, katakan harus saudara, katakan harus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Berarti gak ada pilihan, ada kata harus. Saudara harus pikul salib, sangkal diri, baru kita bisa ikut Tuhan. Nah, apa yang saya mau bilang? Kesimpulannya di sini. Pengalaman salib selalu mendahului pengalaman kebangkitan. Pengalaman salib selalu mendahului pengalaman kebangkitan. Gak ada kebangkitan kalau gak ada salib. Betul? Kenapa kita harus mati? Supaya kita dibangkitkan. Kenapa kita harus
disalib supaya kita mati, supaya kita dibangkitkan. Semakin lama kita mati, semakin lama kita dibangkitkan. Semakin cepat kita mati, semakin cepat kita dibangkitkan. Sudah bisa ikuti saya sampai di sini? Buat orang kacamata dunia, kematian itu kekalahan. Tapi justru Tuhan bilang apa? Kematian adalah pintu masuk untuk engkau mengalami kebangkitan. Bisa ikut sampai di sini, saudara? Kenapa ini penting untuk kita pahami, saudara? Karena kalau kita berpikir seperti Petrus, ikut Tuhan itu mulus selalu, ikut Tuhan itu enak. Saya mau bilang sama saudara, saudara pasti gak akan langgeng ikut Tuhan. Setuju? Saudara akan kecewa di tengah jalan. Nah, ketika saya renungkan ini, saya menyimpulkan, kebangkitan itu pengalaman kemenangan. Ya, salib itu adalah pengalaman kekalahan. Tetapi tidak akan pernah ada pengalaman kemenangan sebelum ada pengalaman kekalahan. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Problem dari banyak orang Kristen adalah ini. Kita pengen mengalami kuasa kebangkitan Kristus, tapi kita nggak pernah pengen mengalami kuasa kematian Kristus. Coba lihat ayat ini. Roma 6 ayat 5 firman Tuhan katakan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kalau saudara mau mengalami kebangkitan, mau nggak mau saudara harus mengalami kematian. Saya berharap saudara bisa cerna di siang hari ini. Kenapa ini penting kita pahami, saudara? Karena problem dari banyak orang percaya, kita pengen mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Tapi kita nggak pernah belajar untuk mencintai salib. Kita nggak pernah belajar untuk mati bersama dengan Kristus. Kita semua pengen mengalami kuasa kebangkitan. Tapi kita nggak mau, kita nggak pernah mau mengalami kematian bersama dengan Kristus. Itu sebabnya ada banyak orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan. Dalam bisnisnya, dalam keluarganya, dalam kehidupan pribadinya, dalam pelayanannya. Karena apa? Karena kita menolak pengalaman salib. Karena kita menolak pengalaman salib. Nah, coba saudara lihat ini. Ada satu statement dari seorang hamba Tuhan terkenal namanya C.S. Lewis. Satu kali C.S. Lewis bicara, dia sampaikan satu statement. Dan statement ini saudara perlu renungkan baik-baik, saudara cerna siang hari ini baik-baik. Dia bilang begini, jika engkau menginginkan sebuah agama atau kepercayaan yang membuatmu nyaman, saya tidak merekomendasikan kekristenan. Menarik loh saudara statementnya. Dia bilang, jika engkau merindukan atau mencari sebuah agama atau kepercayaan yang membuatmu merasa nyaman, saya tidak merekomendasikan kekristenan. Berarti di mata C.S. Lewis, kekristenan itu jauh dari kenyamanan. Izinkan saya bertanya, saudara jadi Kristen itu karena apa sih? Supaya hidupmu lebih nyaman? Kalau itu pemikiran saudara, saudara ada di salah tempat. Saya harus terbuka sama saudara. Setelah pengalaman saya ikut Tuhan, seringkali gak enak buat daging. Karena daging selalu berlawanan dengan roh. Betul?
Kita pengennya ini. Tuhan bilang enggak gitu. Kalau enggak nurut, salah. Mau nurut tapi kok dagingnya berontak. Itu lagi apa? Dihajar, saudara. Lagi dibentuk, lagi diproses. Dan di saat-saat itu enggak enak, saudara. Secara materi mungkin sepertinya belum ada kelimpahan. Tapi secara rupa Kristus, saya harus akui, saya semakin hari semakin dibentuk. Amin. Gak enak waktu dihajar, saudara. Tapi saya harus akui, semakin hari saya semakin dibentuk. Saya harus mengerti belajar rendah hati. Belajar bagaimana memperhatikan orang. Itu bicara apa, saudara? Diproses, dihajar. Dan daging ini bilang apa? Jangan ngapain. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Saya sungguh berharap landasan dan fondasi kita dalam pengiringan Kristus bukan atas dasar kenyamanan. Kalau kenyamanan yang kita kejar, kalau kenyamanan yang jadi dasar, alasan untuk kita mengiring Kristus, saudara pasti akan tersandung. Saudara pasti akan kecewa. Betul, saudara? Setuju sampai di sini? Banyak orang sedang tersandung hari-hari ini. Kita lihat ya. Beberapa waktu mereka murtad, saudara. Mereka bilang gini, percuma ikut Tuhan. Percuma apa? Percuma kalau segala sesuatu diukur berdasarkan tolak ukurnya, sudut pandangnya materi dan kenyamanan. Jadi percuma. Karena bukan itu yang Tuhan janjikan. Tuhan gak pernah menjanjikan kenyamanan. Yang Tuhan janjikan adalah penyertaan. Amin, saudara. Nah, kenapa C.S. Lewis bilang kekristenan itu adalah kepercayaan atau agama yang menjanjikan ketidaknyamanan? Menurut saya jawabannya adalah ini. Kita nggak lihat dulu ayatnya, saya mau ajak saudara untuk kita pahami ini. Berapa banyak saudara hari ini yang punya Instagram? Malu-malu. Dunia media sosial tahu ini persis. Setuju tidak bahwa Yesus memanggil kita itu untuk ikut Dia? Untuk jadi pengikut Dia? Tuhan gak mau kita hanya percaya kepadanya. Tapi Dia mau dan berkata, ikut aku, ikut aku. Pertanyaannya, kalau saudara punya Instagram atau TikTok atau Twitter, untuk saudara jadi pengikut atau follower seseorang, apa yang saudara lakukan? Saudara tinggal cari akunnya, subscribe, lalu saudara tinggal cari apa? Tombol follow. Betul, saudara? Saudara tinggal cari tombol follow. Saudara lihat, gampang sekali. Modalnya gampang banget. Tadi saya bilang, saya lihat Pak Prabowo itu pengikutnya ternyata 15,1 juta. Udah centang biru. Pak Gibran pengikutnya ternyata 6,7 juta. Udah centang biru. Saya belum centang biru. Nah, kalau kenyamanan yang kita kejar, kemudahan seperti kita ikut follow di Instagram, kita akan kecewa. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara memutuskan untuk jadi pengikut seseorang di media sosial, apa yang saudara lakukan? Saudara tentu akan cari Instagramnya. Jangan salah, ada kadang-kadang huruf besar, betul ya? Huruf besar titik koma itu bisa lain orang. Jadi saudara harus cari tepat akunnya, lalu saudara klik tombol follow, maka saudara terkoneksi sama mereka. Artinya apa yang mereka posting, apa yang mereka upload, saudara bisa lihat dan saudara bisa ikuti.
Ya, betul? Yang punya Instagram bisa mengaminkan saya? Pertanyaan saya, apakah semudah dan segampang itu untuk menjadi pengikut Yesus? Tinggal cuma klik follow? Coba dengar ini saudara. Yesus berkata, dia bilang, ikut aku, ikut aku. Ada banyak orang yang menolak. Nah, apa yang terjadi ketika kita menolak ajakan Yesus? Yesus kan bilang gini, ikut aku, ikut aku. Artinya dengan kata lain, Yesus sedang mau membawa saudara bergerak. Waktu saudara menolak untuk ikut dia, apa yang terjadi sih? Yang terjadi adalah ketika kita menolak atau seseorang menolak ikut Tuhan, maka yang terjadi adalah kita nggak akan bergerak kemana-mana. Betul nggak? Kita akan mengalami stagnasi dan keadaan kita nggak berubah. Ada banyak orang Kristen udah ikut Tuhan tahunan, tapi nggak ada perubahan tuh dalam hidupnya. Pertanyaannya, kenapa? Aneh, harusnya ada pertumbuhan, harusnya ada perubahan. Masalahnya adalah banyak sekali orang Kristen sudah tahunan beragama Kristen, tapi kenapa hidupnya nggak mengalami perubahan? Simbol, karena ketika kita beragama Kristen tidak menjamin kita menjadi pengikut Yesus. Saudara setuju sampai di sini? Menjadi Kristen itu gampang dan murah, tapi menjadi pengikut Yesus itu mahal. Dari mana saya tahu? Coba lihat ayat ini. Dari ayat ini, Lukas 9 ayat 23. Yesus bilang begini. Katanya kepada mereka semua. Kira-kira saudara masuk gak dalam di sini? Ada pengecualian gak? Gak ada. Berarti ayat ini lagi ngomong sama kita. Yesus lagi ngomong sama kita. Katanya kepada semua jemaat HFC. Setiap jemaat HFC yang mau mengikut aku, ia pulang dengan kata ini. Harus. Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan kabar buruknya bukan seminggu sekali. Kabar buruknya setiap hari. Dan baru apa? Baru kita jadi pengikut Yesus. Berarti dengan kata lain, saya mau bilang begini, coba saudara perhatikan. Ketika Yesus memanggil kita untuk ikut dia, panggilan itu bicara panggilan penderitaan. Mau ikut aku? Kamu harus sangkal diri, pikul salib. Saya mau tanya, tadi di awal saya sudah sampaikan, salib itu apa? Salib itu bicara apa? Sepertinya pengalaman kekalahan. Nah, saya setuju dengan salah seorang teolog yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer bilang begini, saat Yesus memanggil kita, dia memanggil kita untuk mati. Saudara pikir waktu Yesus panggil kita, ikut aku, ikut aku. Mau? Mau? Kalau engkau sungguh-sungguh mau jadi pengikut aku, engkau harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Baru engkau bisa menjadi pengikut aku. Berarti dengan kata lain, sadarkah itu bicara undangan kematian? Kalau kita belajar dari sejarah gereja ini banyak sekali mengajari kita yang enggak tertulis. Kalau kita belajar dari sejarah gereja, orang yang dihukum mati dengan pidana salib, maka orang itu harus memikul salibnya ke tempat eksekusi. Makanya waktu Yesus mau dihukum mati, Yesus harus menggotong kayu yang akan digunakan untuk menyalibkannya. Bisa ikut sampai di sini? Berarti waktu Yesus bilang pikul salib, Yesus lagi ngomong apa? Engkau bakal disalib.
Itu sebabnya Dietrich Bonhoeffer memahami harga bayar jadi pengikut Yesus. Dia paham harga bayar untuk menjadi pengikut Yesus. Dia bilang saat Yesus memanggil kita, dia memanggil kita untuk apa? Mati. Saya minta maaf, kenapa berita ini saya sampaikan? Karena terlalu banyak orang Kristen, kita rindu mengalami kebangkitan, tapi kita nggak rela mengalami kematian. Kita rindu untuk mengalami mujizat, tapi kita nggak pernah belajar untuk mencintai salib. Tidak akan pernah ada kemuliaan kalau engkau menolak salib. Tidak akan pernah ada kebangkitan kalau tidak ada salib. Tidak akan pernah ada kemuliaan kalau engkau menolak salib. Apa itu salib? Kita akan belajar. Nah, saya diingatkan sebuah tulisan dari Derek Prince. Dia bilang begini. Kalau saudara sering baca, saudara tahu. Dia bilang begini dalam salah satu bukunya yang berjudul Mengalah Itu Indah. Di salah satu bab dia bilang begini. Penyangkalan diri sebenarnya tidak sulit dimengerti. Dia bilang, sebab arti kata menyangkal diri adalah mengatakan tidak. Jadi sebenarnya tidak banyak yang Anda harus lakukan untuk dapat menyangkal diri. Anda cukup mengatakan tidak terhadap keinginan diri sendiri. Sesungguhnya jika Anda belum dapat mengatakan tidak dan belum terus-menerus mengatakan tidak terhadap diri sendiri, Anda belum dapat menjadi pengikut Kristus. Karena kita tidak mungkin dapat menyenangkan diri sendiri dan pada waktu bersamaan kita menyenangkan Kristus. Saya berharap saudara mulai nangkep. Kenapa ada banyak orang Kristen gak mengalami pertumbuhan? Rajin ke gereja tiap minggu tapi gak bertumbuh. Simple. Kalau mau bertumbuh harus ikut Yesus. Kalau ikut Yesus, Yesus akan memimpinmu untuk terus bergerak. Ketika engkau memberi dirimu dipimpin oleh Tuhan, otomatis engkau gak akan tinggal diam di tempat itu terus. Betul? Saya mau mimpin seseorang yang mimpin saya. Orang itu saya harus ajak kemana-mana. Gak mungkin orang itu akan diam di tempat itu terus. Betul saudara? Karena Yesus menuntun, Yesus memimpin, artinya dengan kata lain engkau mesti bergerak. Nah, masalahnya ada banyak orang ingin ikut Yesus tapi gagal ikut Yesus. Sederhana, karena kalau kita mau benar-benar ikut Yesus, maka kita harus belajar menyangkal diri, mikul salib, setiap hari baru ikut Yesus. Menginginkan untuk kita bisa mengikut Yesus tidak membuat kita menjadi pengikut Yesus. Setuju saudara sampai di sini? Menginginkan untuk menjadi pengikut Yesus tidak membuat kita menjadi pengikut Yesus. Baru ingin, nggak ada upaya. Upayanya apa tadi? Sangkal diri, pikul salib. Ambil contoh saudara. Contoh yang sama saya tadi sampaikan di ibadah pertama. Kapan terakhir engkau sangkal diri? Bisa ingat-ingat kapan saudara sangkal diri? Mulai sadar saudara bahwa menjadi pengikut Yesus itu mahalnya minta ampun? Untuk jadi Kristen itu murah dan gampang. Tapi untuk menjadi pengikut Yesus itu mahal. Contoh, hari-hari ini saudara, setelah Esther sudah tidak bersama dengan kami. Waktu dia sakit, saya ambil puasa untuk kesembuhan dia. Tapi ketika Tuhan sembuhkan dia dengan sempurna, ketika Tuhan panggil dia, Roh Kudus masih dorong saya untuk berpuasa. Enggak banyak, cuma setengah hari. Makanya kelihatan tambah kurus ya. Saudara,
Waktu pulang ke Jakarta, rasanya banyak pengen disantap, saudara. Pengen makan ini, pengen makan itu. Daging saya pengen makan. Tapi hari-hari ini dorongannya puasa. Menyangkal diri itu bukan sesuatu yang mengawang-ngawang. Menyangkal diri itu daily banget. Ada waktunya ketika Roh Kudus dorong saudara untuk berdoa, tapi daging saudara malas berdoa. Betul? Itu butuh apa? Penyangkalan diri. Makanya saya bilang daily banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada waktunya keuangan kita lagi gak memungkinkan. Tiba-tiba Roh Kudus dorong kita begini. Beri. Bukankah itu butuh penyangkalan diri? Ada saat dimana kita tuh lagi gak pengen ngapa-ngapain. Gak pengen ngapa-ngapain. Saya waktu pulang kemarin setelah kedukaan Esther, saya bilang saya pengen istirahat dulu, saya gak pengen khotbah. Ternyata saya gak tahu jadwal April udah dibuat dari Februari. Tapi Tuhan bilang begini, kamu harus lakukan itu. Pertanyaan saya, apakah enggak butuh sangkal diri ini? Yuk, latih yuk. Ketika Roh Kudus mulai bicara dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu, kita mulai peka untuk kita mulai menyangkal diri. Latih. Yang paling sederhana tadi saya bilang, ketika Roh Kudus dorong saudara untuk berdoa, yuk mulai taat untuk kita berdoa. Dan itu butuh penyangkalan diri. Kita mau memahami ini, saya berharap kita jemaat HFC adalah jemaat yang memahami bahwa kita bukan komunitas hanya sebagai orang Kristen, tapi kita adalah komunitas, kumpulan orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Amin. Dan untuk membuat kita menjadi pengikut Kristus, maka kita tahu betul harga bayarnya. Harga bayarnya adalah gini. Kalau sungguh-sungguh kita mau jadi pengikut Kristus, dituntun sama Tuhan, hari demi hari, maka syaratnya harga bayarnya, ongkosnya adalah ini. Saya harus belajar sangkal diri saya. Amin saudara. Mau kita sama-sama belajar? Setujukah saudara bahwa dituntun Tuhan itu gak selalu enak buat daging? Ada waktunya engkau terluka. Dan ketika kita terluka biasanya kita cenderung menikmati luka kita selama mungkin. Betul? Coba saudara ingat-ingat. Ada waktunya. Ada orang melukai kita dan kita cenderung mengingat itu selama mungkin luka itu. Saya mau jujur sama saudara. Saya masih dapatkan diri saya sesekali nangis sendiri. Ketika saya ingat Esther, saya ingat suaranya. Saya ingat mukanya. Saya bisa tiba-tiba nangis sendiri. Kemarin di bandara, ini flight pertama saya lakukan tanpa Esther. Biasanya sebulan sekali kita berangkat untuk periksa. Di bandara saya ingat spot-spotnya. Momen-momennya. Dia lagi ngapain. Tiba-tiba saya bisa nangis sendiri. Tapi di tengah tangisan saya, Roh Kudus ingatkan saya, Tuhan bilang begini, Her, saat ini Esther sudah aman bersama dengan aku. Itu yang menjadi penghiburan dan kekuatan saya. Tapi saya mau bilang, apakah mudah? Apakah mudah?
Yuk, Bapak Ibu Saudara yang punya pengalaman sama dengan saya. Ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, saya bilang begini, tetap kuat lewati itu semua. Karena ada kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kalau saudara masih sekali-sekali nangis, it's okay. Tapi jangan terlalu simpan kekecewaan itu. Luka itu terlalu lama. Tuhan bilang gini, buang itu kecewa. Buang itu kesedihan. Tuhan gak pernah salah. Amin saudara. Saya gak tahu apa yang sedang saudara alami. Tapi dari pengalaman hidup saya, Tuhan gak pernah tinggalkan. Amin. Tadi saya bilang ada waktunya kita kecewa. Ada waktunya kita terluka. Dan yuk, sebagai manusia, kita sering atau kita suka menyimpan luka itu selama mungkin. Tapi hari ini Tuhan bilang, buang itu kecewa. Amin saudara. Saya ingat apa yang Andrew Murray katakan. Dia bilang begini, setiap hari sudah. Tadi pikul salib seminggu sekali, setiap hari. Andrew Murray ngomong yang sama, setiap hari, daily, kita akan diperhadapkan pada dua pilihan. Kalau engkau tidak sangkal dirimu, maka engkau akan sangkal Tuhanmu. Saya ketemu dengan banyak orang yang mengaku pengikut Kristus. Tapi dari hidup mereka saya lihat mereka bukan sungguh-sungguh pengikut Kristus. Yang jadi Tuhan mereka adalah perasaan mereka. Feeling, mood mereka saudara. Pertanyaan saya, sadarkah saudara bahwa saya juga sebetulnya pada dasarnya malas berdoa? Saudara pikir doa itu enak? Setiap hari Rabu malam kita ada doa di tempat ini. Terus saudara ini bilang, oh baru tahu. Enggak kan? Kita tahu semuanya tiap hari Rabu ada doa di malam di tempat ini. Jujur, kalau saudara tanya sama saya, hari Rabu jam 7 malam, ganjil genap, parkir susah, macet, hujan. Kalau saudara tanya sama saya jujur, apakah daging saya menikmati? Tidak. Tapi saya tahu dan saya memutuskan, konsekuensi sebagai seorang pengikut Kristus, bukan konsekuensi sebagai seorang wakil gembala, bukan. Tapi konsekuensi sebagai seorang pengikut Kristus, maka saya memutuskan saya belajar untuk berkata tidak kepada keinginan daging saya. Amin saudara. Saya mau challenge saudara kita pagi hari ini, siang hari ini. Jangan bangga kalau saudara sudah jadi Kristen. Itu gak akan bawa saudara kemana-mana. Tapi banggalah kalau saudara menjadi seorang pengikut Kristus. Dan untuk menjadi pengikut Kristus, gak cukup subscribe. Gak cukup klik gitu. Enggak. Untuk menjadi seorang pengikut Kristus, maka kita harus belajar berkata tidak kepada semua keinginanmu. Tadi kan statementnya, kalau kita belum dapat terus-menerus berkata tidak, maka sebetulnya kita belum dapat menjadi pengikut Kristus. Engkau harus belajar berkata tidak kepada semua keinginanmu dan itu daily. Yuk kita sama-sama belajar. Mengapa ini penting untuk saya sampaikan siang hari ini saudara? Coba saya mau ajak tadi kita kembali ke statement awal, ingat salib itu bicara atau identik dengan penderitaan. Setuju ya saudara sampai di sini? Dan konyolnya, dalam ukuran manusia
kita selalu cenderung menjauhi penderitaan. Betul? Padahal harusnya kita belajar mencintai penderitaan kalau engkau mau mengalami kuasa kebangkitan. Masalahnya kenapa? Kita harus belajar tiap hari mendisiplinkan diri untuk berkata tidak kepada keinginan daging. Demi berkata ya kepada kehendak Tuhan. Kenapa kita perlu lakukan ini, saudara? Supaya manusia lama kita semakin hari semakin mati. Sampai satu titik kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang sempurna. Amin. Saudara belajar sesuatu siang hari ini? Nah, saya baca satu ayat yang menurut saya aneh ketika saya baca. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11. Coba perhatikan ini. Ini Paulus yang ngomong. Dia bilang begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini kerinduan kita semua sebagai orang karismatik. Kita rindu mengenal Tuhan. Doa kita, Tuhan aku pengen sekali mengenal Tuhan. Aku mau Tuhan mengenalmu lebih dan lebih dalam lagi. Itu kan doa kita. Tapi ternyata Paulus itu bukan orang karismatik menurut saya. Karena yang dia kejar bukan hanya pengenalan. Coba lihat kalimat selanjutnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dalam penderitaannya. Waktu saya baca ayat ini saya bilang begini. Ini Paulus nekat kali ya. Dia gak tahu penderitaan Yesus seperti apa. Dia belum nonton tuh film The Passion of Christ. Kalau dia nonton mungkin kalimatnya gak begini. Di dalam penderitaannya, saudara. Tapi saya mau ajak saudara untuk berpikir serius ayat ini. Paulus bilang, yang Dia kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Pertanyaan saya, kenapa Paulus begitu nekat? Dia bilang dalam penderitaannya. Selain mungkin dia belum nonton film The Passion, tapi saya percaya dia tahu kematian Yesus itu horor. Tapi kenapa dia mau ngomong seperti ini? Karena ayat 11 bilang begini, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi untuk bangkit harus ada kematian. Bisa ikut saya sampai di sini? Kita sedang belajar sama-sama ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Jadi serupa dengan Dia bukan dalam karakternya, saudara. Kita kan pengennya serupa dengan Dia dalam karakternya. Tapi Paulus bilang, aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Kita kan pengen kenal Tuhan tapi gak ingin menderita kan? Begitu kan? Kita pengen serupa dengan kebangkitannya. Tapi kita gak pernah pengen serupa dengan kematiannya. Kita pengen serupa dengan kebangkitannya. Di mana kita keluar dari kubur. Kita bangkit, kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Tapi kita gak pernah sampai di titik itu. Kalau kita gak pernah mengalami kematian bersama dengan Yesus. Kita pengen mengalami titik itu. Tapi kita gak pernah pengen serupa dengan kematiannya. Berarti dengan kata lain, terima kasih Tuhan buat pengalaman kematian hari-hari ini yang sedang kita alami. Kalau kita sedang mengalami pengalaman kematian di mana percaya diri kita sedang dihancurkan, sedang sepertinya dibunuh oleh Tuhan
kesombongan kita, ego kita dihancurkan oleh Tuhan. Sampai gak ada lagi yang kita bisa banggakan. Saya mau bilang gini, terima kasih untuk itu, karena itu adalah pengalaman salib. Amin, saudara. Ya, waktu kita mengalami itu kita menderita. Tapi jangan berfokus kepada salib. Kenapa Yesus enggak menyerah dengan salib? Karena fokus dia jauh ke depan kepada kebangkitan yang akan dia alami. Masih ingat? Yesus bilang begini, kalau biji gandum itu enggak jatuh ke tanah, maka biji jatuh ke tanah dan mati, maka biji gandum itu tetap satu saja. Masih ingat ayat itu ya? Siang ini saya berharap kita sebagai jemaat HFC, kita bukan fokus hanya pada salib. Tapi fokus kita jauh ke depan. Lebih jauh dari salib. Kita fokus kepada kebangkitan Kristus. Amin, saudara. Jadi hari ini kalau saudara sedang mengalami salib, tetap kuat, tetap sabar, tetap setia, tetap taat. Karena saudara akan lihat ke depan. Ada kemenangan, ada kebangkitan yang jadi bagian dalam hidup saudara. Hari ini, kenapa kita harus belajar mensyukuri salib yang kita sedang rasakan dan kita alami. Kenapa kita nggak boleh menolak bahkan lari dari pengalaman salib. Karena hanya dengan cara itu engkau akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Semakin engkau lari dari salib, semakin engkau jauh mengalami kuasa kebangkitan. Amin, saudara. Sebelum saya lupa. Kenapa kita harus paham ini dengan benar, saudara? Karena ada orang yang bilang begini, saya sedang menderita, saya sedang pikul salib. Sorry to say. Yang saudara pikir salib itu belum tentu salib. Salib itu bicara penderitaan. Tapi enggak semua penderitaan berarti salib. Bisa ikuti ini, saudara? Kalau di waktu lalu engkau menipu orang dan hari ini gak ada yang percaya sama saudara, terus saudara bilang ini sedang pikul salib, maaf, itu bukan salib. Kalau di waktu lalu saudara korupsi dan hari ini saudara hidupnya susah, itu bukan salib. Salib adalah ketika saudara melakukan kebenaran dan saudara harus mengalami penderitaan. Itu yang Yesus kasih contoh buat kita. Itu yang Ayub kasih contoh buat kita. Itu yang Yusuf kasih contoh buat kita. Jadi hari ini pastikan salibmu dan tetap kuat untuk engkau lewati bersama dengan Tuhan. Sadarkah saudara bahwa kekristenan itu bicara keseimbangan antara penderitaan dan berkat? Saya ulang. Saudara, sadarkah kita bahwa kekristenan itu bicara keseimbangan antara berkat dan penderitaan? Saudara akan salah berpikir, saudara akan salah menilai Tuhan kalau saudara pikir kalau ikut Tuhan itu pasti selalu diberkati, pasti selalu mulus. Saya perlu kritisi, saya perlu minta maaf sebelumnya. Kalau saudara lihat pengajaran-pengajaran Hyper Grace, itu semua tentang favor. Bahkan saudara pernah dengar gak begini, orang bilang begini. Ada orang bersaksi bilang begini. Sejak saya ikut Tuhan, bahkan sampai hal-hal terkecil sekalipun, bahkan parkir, ada favor dari Tuhan. Pernah gak dengar begitu? Ada favor dari Tuhan, sampai urusan parkir Tuhan cariin. Nah, tapi apakah favor dari Tuhan itu hanya sebatas kemudahan? Kalau kasih karunia cuma hanya dipahami sebatas kenyamanan, jalan lebih mudah, cari uang lebih gampang. Kasih karunia dipandang secara salah. Kasih karunia harus dipandang secara utuh.
Orang yang dapat kasih karunia selalu ditangkap sebagai orang yang dapat kemudahan. Betul nggak? Betul nggak? Tapi saudara masih ingat nggak? Ada satu orang yang dapat kasih karunia dan orang itu dapat masalah. Siapa dia? Maria. Dia didatangi oleh malaikat Tuhan dan dibilang, engkau adalah wanita yang penuh kasih karunia. Saya mau tanya sama saudara, kasih karunia yang dianugerahkan kepada Maria itu berisiko besar apa berisiko kecil? Besar. Itu akan sangat-sangat membuat dia dalam masalah besar. Karena apa? Karena dia mengalami kehamilan tanpa pernikahan. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara jadi Maria saat itu, mengalami pengalaman itu berkat atau aib? Saudara mungkin bilang begini, oh itu berkat. Saya akan dipercaya untuk mengandung bayi Yesus. Itu berkat. Saya dipercaya untuk mengandung juru selamat. Apa saudara ada yang mau percaya sama saudara? Pa, Ma, saya udah hamil nih 3 bulan. Terus orang tuamu akan tanya, kan, hamil sama siapa? Terus saudara bilang gini, ini dari kuasa Roh Kudus. Kira-kira mereka percaya gak? Ada yang percaya gak? Saat itu hukumannya fatal. Wanita yang kedapatan hamil di luar nikah itu dirajam batu sampai mati. Beda sama sekarang. Kalau kedapatan masuk lambe turah. Hamil di luar nikah itu hukum pada saat itu dia harus dirajam sampai mati. Jadi kalau saat itu Yusuf tidak memutuskan untuk menikahi Maria, dia harus mati. Kenapa saya cerita ini, saudara? Maria dapat kasih karunia. Tapi kasih karunia yang dia dapatkan bukan bicara kemudahan, tapi penderitaan loh. Bisa ikuti saya sampai di sini? Saudara bisa melihat sekarang sebagai satu kemuliaan, sebuah anugerah, sebuah kehormatan. Tapi pada saat itu gak mudah loh saudara, untuk menempatkan diri jadi Maria. Kenapa saya harus cerita ini saudara? Karena kita harus memandang kekristenan secara utuh. Kita harus lihat kekristenan itu secara utuh. Karena kekristenan itu berbicara keseimbangan antara berkat dan penderitaan. Kemuliaan dan salib. Hari-hari ini saya sungguh berharap kita jadi jemaat yang utuh dalam memahami Tuhan. Di mana kita berkata, saya bersyukur untuk salib yang sedang saya alami. Karena lewat salib itulah yang membawa kemuliaan dalam hidup saya. Hanya salib itulah yang bisa menjadi pengalaman untuk saya mengalami yang namanya kebangkitan. Kalau saudara nggak memahami ini, saudara pasti menghindari salib. Kita pasti menghindari salib. Dan ketika kita menghindari salib, kita tidak akan pernah mencicipi dan mengalami apa yang namanya kebangkitan. Saya beri contoh satu orang lagi yang gak siap. Siapnya cuma berkat, tapi gak siap yang namanya penderitaan. Siapa dia orangnya saudara? Saya gak siapin, saya siapin gak ya? Ayub 2 ayat 8 sampai 10, saya gak siapin. Ini adalah gambaran orang Kristen akhir zaman yang gak siap. Cuma siap sama berkat. Udah gak usah ditampilkan, kita tahu kisahnya. Satu kali Ayub sedang mengalami ujian. Dia gatal, dia ambil beling, dia garuk sampai luka. Terus istrinya bilang begini. Kurang lebih kata-kata bilang begini. Masihkah engkau percaya kepada Tuhan? Kurang lebih kalimatnya begitu ya. Matilah engkau dan kutukilah Allahmu.
Begitu kan kurang lebih kata-katanya? Kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah engkau. Saudara lihat, ini adalah orang yang gak siap. Kita hanya siap dengan berkat, tapi kita gak siap dengan penderitaan. Saudara, terus Ayub bilang begini, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan kita gak mau menerima, saya lupa kata-katanya, yang jahat dari Allah, begitu kan? Nah, engkau berbicara, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara perhatikan statement Ayub. Di balik statement Ayub, Ayub itu menyadari ikut Tuhan itu ada penderitaan dan ada berkat. Ayub bilang, apakah engkau hanya mau menerima yang baik, sedangkan yang buruk gak mau? Di balik statement Ayub, Ayub menyadari ikut Tuhan itu ada suka, ada duka. Nah masalahnya seringkali kita suka, kita mau mengalami suka bersama Tuhan, tapi kita gak pernah siap mengalami duka bersama dengan Tuhan. Apa duka dengan Tuhan? Apa duka bersama Tuhan? Duka bersama dengan Tuhan adalah salib. Saya berdoa, biarlah firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita di Jumat Agung ini, bahwa ada hal yang kita perlu ingat. Kalau kita sedang mengalami salib, bukan berarti engkau sedang kalah. Iya, sepertinya engkau sedang mengalami kekalahan. Tapi jangan fokus kepada salibmu. Fokus kepada kebangkitan Kristus. Amin, saudara. Saya berharap hari-hari ini kita menjadi jemaat yang utuh dalam memahami Tuhan. Di mana kita berkata, saya bersyukur untuk salib yang saya sedang alami. Karena hanya lewat salib itu yang membawa saya pada kemuliaan. Hanya salib yang membawa saya pada kemenangan, kepada kebangkitan. Kalau saudara gak memahami ini, saudara pasti akan selalu menghindari salib. Tapi kalau saudara selalu menghindari salib, saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya kebangkitan. Saya berdoa supaya semua jemaat di tempat ini kita sungguh-sungguh menjadi followernya Kristus. Kita sungguh-sungguh menjadi pengikutnya Kristus. Dan untuk menjadi pengikut Kristus gak cukup cuma bilang mau. Tapi kita harus belajar sangkal diri, pikul salib setiap hari. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Di saat kami gak mengerti Tuhan, atas hidup kami kadang-kadang apa yang sedang kami alami. Tapi kami mau berdiri tegap dan berkata, mulai siang hari ini, kalau ada salib yang harus kami pikul, ada sangkal diri yang harus kami lakukan, biarlah kami mau lakukan itu karena kami taat, karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami percaya, di balik semuanya itu, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Ada masa depan yang penuh dengan pengharapan dalam hidup kami. Karena tidak ada satupun yang kebetulan dalam hidup kami terjadi. Sesuai janji Tuhan. Bahwa sehelai rambut pun jatuh itu seizin Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Yang terus mengajari kami. Supaya kami menjadi semakin menyenangkan hati-Mu. Kami semakin hari tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami. Sehingga hidup kami tidak menjadi hidup yang sia-sia. Ketika kami dipanggil pulang. Kami tidak menjadi hidup kami lewat begitu saja. Tapi kami punya arti buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka mendapatkan manfaat dari hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami berdoa. Amin. Mari saudara,
Kini saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Sebelumnya saya ajak untuk sama-sama kita bangkit berdiri untuk kita mendeklarasikan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Biarlah hari ini menjadi pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Dari kesungguhan hati kita mau katakan sama-sama. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi deklarasi iman kami. Bahwa ada kekekalan dalam kehidupan kami. Ketika kami tinggal bersama dengan Tuhan. Kami harus melewati bagian dalam hidup kami ketika kami di bumi ini. Tapi kami tahu ini semuanya hanya sementara. Untuk itu biarlah kami tidak fokus kepada dunia ini. Tapi hati kami melekat kepada Tuhan. Hati kami sungguh terpusat kepadamu. Dan Engkau adalah pusat dari segala seluruh kehidupan kami. Tuhan, kalau saatnya kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau mau kuduskan kami. Engkau murnikan hati kami. Ampuni kami. Biarlah kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu dengan sikap hati yang benar. Karena kami percaya ada berkat di dalamnya. Kami selalu mau ingat akan kebaikan Tuhan. Kami mau ingat betapa besar Tuhan rela berkorban buat kami. Tuhan yang berinisiatif buat kami. Bukan karena kami, semuanya karena kasih Tuhan buat kami. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Buat setiap karya-Mu yang sempurna buat hidup kami. Bahwa Engkau dapatkan kami. Kami menjadi kawan sekerja-Mu yang setia dan yang berkenan kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk makan roti dan minum anggur perjamuan kudus. Sudahkah saudara mempersiapkan ini semuanya di tangan saudara? Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu. Kasih yang tidak bersyarat dalam hidup kami. Bahkan ketika kami berdosa, ketika kami buat banyak pelanggaran, kasih-Mu tetap berlaku dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Apapun yang kami sedang hadapi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur dan kami berkata Tuhan terima kasih. Saudara, apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, maukah saudara berkata Tuhan terima kasih. Maukah saudara berkata Tuhan terima kasih buat seluruh perjalanan kehidupanku sepanjang tahun ini. Kalau aku boleh ada di tempat ini di bulan April, semua semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Naikkan syukurmu saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.